Suzuki Motor Indonesia diambang kemunduran. Kok bisa ya bang? Oke, ikutin pemaparan Mister dan fakta berikut ini. Berbicara pabrikan, Suzuki salah satu yang hadir di Indonesia. Tapi di antara pabrikan-pabrikan besar yang lain, Suzuki boleh dikatakan untuk saat ini itu anti kritik dan anti masukan serta saran dari konsumen serta penggemarnya. Berbeda dengan produsen lain, misalnya Kawasaki, Yamaha, dan Honda, itu selalu mendengar input dan masukan dari konsumen untuk pengembangan produk yang akan dilempar ke pasar. Tapi tidak dengan Suzuki. Fakta terbaru dan yang aktual saat ini, Suzuki menghadirkan Giccar SF250 yang tentu model dan motor ini tidak diharapkan dari konsumen Indonesia, salah satunya dari penggemar Suzuki. Justru penggemar Suzuki ini pingin motor dengan improve yang bagus, dengan yang untuk bersaing dengan Yamaha atau dengan Kawasaki, terutama di kelas misalnya 250 cc, hadirkan 2 silinder atau mungkin kalau bisa 4 silinder. Tapi kenyataannya Suzuki malah melempar produk yang nggak banget gitu untuk ukuran model Indonesia, untuk ukuran konsumen Indonesia. Menghadirkan Giccar 250 yang modelnya udah nggak up to date, teknologi mesinnya yang udah ketinggalan zaman, dengan powernya yang ya tahu sendirilah powernya berapa. Sementara konsumen Indonesia ini paling selektif menurut saya itu di dunia, di Asia Tenggara ini paling selektif. Pingin harganya bersaing, ya boleh katakan nggak mahal-mahal banget. Terus udah begitu pingin yang kencang, pingin modelnya sporty dan tentu tahan banting kualitasnya. Nah sebetulnya produk Suzuki ini tidak jelek dan memang produk Suzuki ini terkenal kencang, terkenal dengan build quality, komponen mesin serta rangka dan bodinya yang paling bagus di antara pabrikan lain. Tetapi ya itu kelemahannya salah satunya tidak mau mendengar kritik dan masukan dari konsumen. Selain itu memang kelemahan yang lain ini yang udah kita tahulah, jaringan bengkelnya tidak sebanyak Honda, ya, Kawasaki dan juga Yamaha, serta jaringan spare part dan lain sebagainya memang masih kalah ya kan ya. Jadi jaringan bengkel, jaringan spare partnya dan penjualannya memang agak kurang. Bahkan sekarang fakta yang aktual terjadi juga, sekarang banyak bengkel dan dealer Suzuki yang tutup. Kok bisa ya? Apakah ini ada kaitannya dengan tidak mendengarkan keluhan dari konsumen? Ya, bisa iya, bisa tidak. Karena begini ya, bagaimanapun juga, pabrikan itu harus mendengarkan kebutuhan, keluhan, dan kritik serta saran dari konsumennya. Dalam hal ini di Indonesia. Untuk Suzuki, saya lihat-lihat ini mereka lebih mendengarkan prinsipal langsung dari Jepang. Jadi gimana dari Jepangnya aja? Misalnya mengeluarkan model Giccar 250 yang dilempar baru-baru aja kemarin. Itu ya model bagus gak bang untuk Suzuki? Ya, saya pribadi menjawab, ya bagus-bagus aja itu Giccar hadir kalau 10 tahun ke belakang. Kalau untuk di 2001-2002 sekarang, model seperti ini udah nggak banget. Udah mah cuma pendingin udara, 1 silinder dengan tenaga yang ya tahu sendirilah. Mungkin Agan bisa cek speknya Giccar itu berapa horsepower. Menurut saya ini ketinggalan zaman. Di saat Honda dan Kawasaki jor-joran mengeluarkan produk 250 cc yang inovatif, mungkin Honda ada CBR 250 2 silinder, Kawasaki yang 2 silindernya ada, 4 silindernya ada. Tentu dengan Yamaha juga ya R25, meskipun R25 juga kayak dianaktirikan dari pihak Yamaha, tapi setidaknya masih oke lah dibanding dengan Giccar. Giccar coba bayangkan, ini saya nggak paham dengan Suzuki. Padahal katanya Suzuki ini inovasi tiada henti. Karena memang Suzuki itu begini, kalau nggak kecepatan teknologinya ya kelambatan. Maksud kecepatan itu melebihi pada zamannya. Contoh dulu ya Suzuki menghadirkan FXR 150 tahun 2000-an awal ya. Dimana teknologi saat itu untuk FXR itu terlalu maju untuk zamannya saat itu tahun 2000-an awal ya. Dan sekarang kalau nggak kemajuan ya kemunduran seperti terjadi sekarang ini, detik ini. Suzuki mengeluarkan Giccar 250 yang model ini nih. Tidak pernah diminta sama penggemar atau konsumen setianya Suzuki. Rata-rata penggemar setia Suzuki itu pingin motor
GSX 250 mungkin yang 2 silinder untuk bersaing atau bahkan menyaingi si Ninja 250 baik yang 2 atau 4 silinder atau juga misalnya CBR 250 ya dengan R25. Tapi ini malah kok bisa gitu Suzuki mengeluarkan model dan menjual model hanya pendingin udara 1 silinder. Pokoknya nggak banget deh teknologinya gitu. Cuma oil cooler. Emang ini Satria FU yang hadir tahun 2000-an awal. Jadi gini ya. Saran saya, mungkin ini saya bukan menjelek-jelekan Suzuki ya. Ini masukan dari saya. Ini saya secara pribadi sebagai salah satu penggemar Suzuki. Saya dari dulu memakai Suzuki Shogun dengan Satria ya, Satria mulai 2 tak sampai Satria 4 tak ya, FI yang sekarang saya punya. Itu saya sebagai penggemar Suzuki ya tentu kecewa. Dan mungkin ada saudara-saudara juga di sini bukan penggemar Suzuki, mungkin mengharapkan juga Suzuki itu mengeluarkan produk yang inovatif ya. Udah modelernya jarang, bengkelnya jarang, spare partnya susah, ditambah modelnya nggak banget. Makanya saya heran nih. Kalau kemarin ya mungkin masih boleh lah. Suzuki Satria injeksi oke ya, modelnya meskipun nggak. Jadi Suzuki itu modelnya memang nggak disukai semua konsumen ya, seperti GSX. Banyak yang bilang lele karena modelnya memang ya kalah lah, terus terang kalah cantik dibanding dengan CBR, dibanding dengan R15 ya, dibanding dengan kompetitor lainnya ya. Terus FU injeksi juga meskipun tidak bisa dikatakan jelek-jelek banget, tapi memang butuh penyegaran, patch life lah katakannya seperti itu. Ini Suzuki jangankan ini untuk memperbarui atau patch life untuk GSX ya. Saat CBR dengan R15 mengeluarkan produk baru mereka dengan cantiknya, dengan upside down, dengan banyak beberapa komponen dengan body yang sangat baru, ini Suzuki malah terlena dan terdiam dengan model lamanya. Saya tidak mengatakan GSX ini jelek, GSX bagus, kualitas mesinnya juara, paling kencang, paling bandel. Ya, tapi ya tahu sendiri, modelnya itu loh yang bikin para penggemar atau calon konsumen Suzuki beralih ke merek lain ya. Ya kita bukan cuma pingin ngandelin mesin aja kan, bukan cuma ngandelin kencang-kencangan aja, pingin juga lah. Masa iya misalnya contoh sekarang Suzuki arm belakangnya kotak, model kayak Suzuki Shogun SP aja gitu, nggak ada inovatif gitu kayak kayak Yamaha dengan Honda gitu. Ya itu salah satu kelemahan Suzuki, nggak pernah mau kritik saran dari konsumen dan penggemarnya diterima. Mereka lebih kepada kasarnya begini, lebih kepada menunggu atau mendengar perintah langsung dari Jepang ya, dari Hamamatsu itu Suzuki kalau nggak salah ya. Jadi kenapa ya saya juga berpikir begini, kapan gitu Suzuki majunya? Seandainya Suzuki inovatif dalam mengembangkan model yang dijual di Indonesia, saya rasa penjualan Suzuki yang anjlok sekarang, yang misalnya nomor 4 lah katakannya di antara 4 pabrikan besar, di antara Honda, Yamaha, Kawasaki, tentu Suzuki ini paling bontot ya. Kenapa gitu nggak mengeluarkan model baru yang merangsang konsumen atau calon konsumen untuk membeli produk Suzuki-nya? Ya kalau bicara kualitas, saya yakin deh Suzuki nggak usah diragukan. Bicara masalah kencang, saya yakin Suzuki nggak usah diragukan. Tinggal memperbaiki model, memperbanyak model, jangan cuma jualannya cuman FUFI, jangan cuma GSX. Memang kemarin juga ada kan GSXS, kurang laku. Ngeluarin Bandit juga modelnya begitu, ya tahu sendiri Bandit mati suri gitu. Hidup enggak, mati enggak. Kenapa gitu enggak mengeluarkan model yang ini? Contoh gini aja. RGR dulu dirancang atas dasar permintaan penggemar di Indonesia kala itu. Suzuki kala itu ya, bukan Suzuki yang sekarang. Sehingga waktu itu penjualan Suzuki terutama di kelas 150cc 2 tak, ini RGR minatnya, responnya cukup baik ya. Terus dilanjutkan juga dengan hadirnya Shogun dengan model yang cantik ya, ada beberapa generasi Shogun bahkan menjuarai kejuaraan ya, mulai dari Asia sampai nasional sampai kelas kampung. Suzuki selalu juara. Makanya nggak usah lah kalau diragukan kualitas Suzuki dan kualitas kencangnya Suzuki. Cuman ya kelemahannya itu, mau ke bengkel susah, yang ada juga malah tutup, ada yang udah bengkelnya jadi toko kasur lah,
ada yang katanya bengkelnya jadi beralih jadi jualan apa gitu, saking jaringan bengkelnya nggak diperhatiin, jaringan penjualannya nggak diperhatiin. Diperparah sekarang dengan hadirnya model yang nggak banget. Tidak pernah konsumen Indonesia penggemar suju meminta GSF Giker 250 ini hadir di Indonesia. Malah mungkin konsumen Indonesia itu pinginnya hadir misalnya Saluto atau misalnya GSX 250 yang 2 silinder ya. Tapi ya entahlah, di sini juga diperparah dengan kurangnya partisipasi dalam balapan. Mungkin kalau dulu Suzuki sangat aktif banget di dunia balapan untuk mendongkrak penjualan. Ini balapan, ikut balapan juga, mensponsori tim-tim balap. Ini salah satu pendongkrak penjualan. Dan ini Suzuki ya kalah telak lagi. Modelnya nggak banget, yang dijual modelnya sedikit, itu aja. Terus model yang dijual juga tidak sesuai keinginan konsumen dan penggemarnya. Jaringan bengkelnya kurang, jaringan after sales dan spare partnya juga kurang. Ditambah memperparahnya, ya sebenarnya bukan poin utama ya, tidak ikut partisipasi dalam hal balapan. Karena bagaimanapun juga berpartisipasi dalam balapan itu akan mendongkrak penjualan. Kalau misalnya di balapan bagus, tentu banyak konsumen yang ingin membeli untuk dipakai sehari-hari kan. Nah seperti itu. Ini sekali lagi, di sini saya tidak menjelek-jelekan Suzuki, nggak ada saya bilang Suzuki jelek, Suzuki parah atau gimana pun juga ya. Di sini hanya kritik yang membangun untuk kemajuan Suzuki Indonesia. Ayolah Suzuki, datangkan produk yang baru atau minimal facelift ya yang ada sekarang, GSX sama FUFI, minimal itu dua dulu. Terus datangkan produk baru, mulai dari Scutic ya, banyak lah produk Suzuki di luar negeri sana yang bagus. Tinggal datangkan aja ke sini, jangan cuma ngandelin X2 aja ya. Atau misalnya ngandelin yang FUFI yang modelnya nggak itu aja, GSX yang modelnya ketinggalan zaman di antara di antara Yamaha dan Honda. Jadi saya rasa kalau Suzuki berbenah, tidak mungkin untuk tidak bangkit lagi. Jadi pastilah bisa bangkit ya Suzuki. Jadi tolong kepada Suzuki mungkin bisa diperhatikan model-modelnya, bisa diperhatikan saran, kritik dan keinginan konsumen di Indonesia. Jangan mau bandel gitu. Berdasarkan prinsipal Jepang untuk mengeluarkan model itu nurut gitu. Harusnya kan kita harus bisa membaca pasar. Saya kadang kasihan sama sales Suzuki yang harus berjuang ekstra. Sekarang contohnya harus menjual Giker 250 yang modelnya India banget, yang modelnya menurut saya bukan Indonesia banget, jadi ketinggalan zaman. Kalau 10 tahun kemudian yang lalu dijual nggak masalah. Ini loh tahun 2002 dengan pabrikan lain mulai gencar mengeluarkan banyak model dengan teknologi terkini. Masa iya sih mengeluarkan di Giker 250 sekelas Suzuki gitu loh, nggak bisa menyaingi kemampuan Honda sama Yamaha, nggak mungkin, pasti bisa. Contohnya aja GSX sama FUFI aja bisa, tapi kan nggak cukup FUFI dengan GSX aja ya. Kalau Next 2 kan ya masih kalah jauh kan dengan kompetitor untuk kelas Matic. Terus juga untuk kelas Touring mengeluarkan model seperti ini ya, seperti yang udah ada misalnya GSX kan sama Bandit ya, itu juga penjualan juga kurang menggembirakan. Jadi di sini memang ditunggu gebrakan dari Suzuki. Kalau enggak ya akan terus-terusan mundur. Jangan sampai kejadian seperti di Malaysia hingga akhirnya Suzuki bangkrut. Dan sekarang setelah beberapa tahun kemudian Suzuki Malaysia kembali lagi ke Malaysia dengan produk-produk yang baru diluncurkan di sana ya. Untuk Suzuki Malaysia sudah mulai mungkin berbenah, dari tadinya terpuruk bangkit. Tapi untuk Suzuki Indonesia juga jangan sampai harus nunggu terpuruk dulu gitu baru bangkit. Kalau bisa sekarang, kenapa nggak bangkit dari sekarang? Untuk penggemar dan konsumen Indonesia, bahkan calon penggemar, calon konsumen dari Suzuki, mungkin dari pabrikan Yamaha, pabrikan Honda, pabrikan Kawasaki. Kalau Suzuki modelnya bagus-bagus, tidak tertutup kemungkinan mereka membeli produk Suzuki juga. Tidak tertutup kemungkinan mereka juga jadi
penggemar dan loyal terhadap Suzuki ya. Mungkin itu aja sih pemaparan saya pribadi untuk Suzuki Indonesia. Mudah-mudahan kritik dan saran ini didengarkan. Oke? Salam sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Weekend.